Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah beri kepada kita hinggalah ke hari ini. Terutamanya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah memberikan lipatan ganda pahala ke atas kita semuanya. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan yang baik, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah terus kepada kita semua, sehingga kita tetap berada di dalam kebaikan. Karena ialah mengingat situasi dan cuaca, ya kan, kebelakangan ini tidak mudah untuk kita melangkahkan kedua kaki kita di tempat yang lain. Yang sedap itu adalah begitulah. Terlebih lagi, ini adalah waktu rehat, ya kan, waktu libur kita. Akan tetapi ya tadi, tanpa mengurangi semangat kita, kita tetap kuatkan diri kita, niat tulus ikhlas, ya karena Allah kita dapat hadir di dalam majlis ilmu ini. Percaya dan yakin ya Allah itu tidak buta. Allah senantiasa melihat apa yang telah kita lakukan. Dan Allah akan terus memberikan pahala. Alhamdulillah. Yang keduanya, bersalawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan kita semua dalam menjalani urusan pekerjaan kita, urusan keluarga kita, dan juga urusan apa sahajalah yang kita lakukan ke dunia ini. Lebih-lebih lagi nih ketika nanti kita sudah berada di akhirat. Semoga Allah merahmati kita semua, dan semoga dengan selawat kita juga mendapatkan syafaat. Mari kita buka majelis kita ini sama-samalah untuk kita membaca Asmaul Husna
Sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita membaca Asmaul Husna Allah kurniakan kita kesehatan, Allah kurniakan kita kemurahan rezeki, Allah panjangkan umur kita dengan amalan yang soleh, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada segala bentuk malapetaka, musibah, dan juga Allah jauhkan kita daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Yang mungkin juga kita doakan, mungkin di antara kita ada yang kurang begitu sehat, dan ada juga yang mengalami kesusahan, kepayahan. Semoga dengan kita sama-sama baca Asmaul Husna, Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, Allah hilangkan kesusahan, kepayahannya, kesedihannya diganti dengan kesenangan, kesulitannya diganti dengan kemudahan. Ya. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin khasah lillana wa lillahumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Ghalim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Waqil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Ghamid, ya Musi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Mughyi, ya Mumit, ya Ghayyu, ya Qayyum, ya Wajid,
يا مجيد يا واقيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا غفور يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نفيع يا نون يا هدي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله 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 ya Allah ya Allah. Alhamdulillah, telah pun kita sama-sama baca Asmaul Husna. Sekali lagi semoga doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mungkin saya mengambil peluang lah untuk bahagian saya. Mungkin kita akan sepanjang setahun ya kan, kita akan mengambil saya rujukan daripada buku ni ya. Sebetulnya ini juga pernah saya bimbing juga di kelas yang lain, yaitu masalah bimbingan hidup mukmin lah ya. Bimbingan. Okay. Jadi bolehlah kalau kalau nak diumumkan ke media sosial, ya kan, tajuknya bimbingan untuk mukmin ya, hidup mukmin. Ya. Oke, kita awali dalam perbahasan buku ini yaitu dengan 3 pilar Islam. Ya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud adalah pilar Islam itu ada 3. Yang pertama adalah puasa, yang keduanya adalah solat, yang ketiganya adalah zakat. Ya, hadis yang diriwayatkan Abu Ya'la. Okay. Jadi pilar yang pertama ya keutamaan tentang puasa. Okay. Kita alhamdulillah sekarang ini kita sudah berada di bulan Rajab ya, yang mana pada 2 minggu lagi ya, ada 27 Rajab, tepatnya 26 hari bulan ya, Januari. Kita ya sama-sama kita ketahui bersama ya bahwasanya di bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang amat besar ya, berupa berupa Isra wal Mi'raj ya, di mana Isra wal Mi'raj itu ya kan satu peristiwa yang luar biasa, yang ianya juga adalah merupakan satu mukjizat lah, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, yang mana dalam peristiwa itu sekaligus juga Allah memberikan satu perintah syariat, yaitu yang bernama salat. Betul? Oke, jadi maka ketika kita sudah berada di bulan Rajab, maka kita akan disedarkan dengan sudah dekatnya bulan Ramadan lah, tak lama lagi. Betul?
Nah, betul lah Sa'ban dulu. Ya kan? Ah, Rajab ya Sa'ban. Ya dia dua bulan ini ya itu tanda-tanda bulan Ramadan itu sudah sangat dekat. Oleh karena itu ingin ya oleh karena itu saya mengingatkanlah kepada Anda sebagai muslimat. Ya muslimat kan selalunya ada hutang puasa, betul tak? Maka sudah seharusnya dibayar hutang itu. Eh, yang namanya hutang ya tetap hutang, ya harus dibayar. Ya, maka itulah sebaik-baiknya. Ya, karena puasa ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling agung. Oleh karena itu dijadikan salah satu pilar Islam lah. Karena tadi sekali lagi ibadah puasa adalah merupakan salah satu ibadah yang paling agung. Sebagai apa? Sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, supaya apa? Kita lebih bukan hanya saja menguatkan spiritual ibadah kita, spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga dengan ibadah puasa itu juga kita lebih aware kepada lebih peka, lebih bukan peka budak, bukan kan, lebih sensitif, kan, lebih peduli kepada orang di sekitar kita lah, tanpa mengenal batas, tanpa mengenal batas bangsa, suku, ras dan agama, kan. Akan tetapi ya tadilah, kita dengan berpuasa itu ya kita akan lebih peduli sesama manusia. Nilai-nilai kemanusiaan itu akan lebih lagi kita sanjungi. Karena pada akhir-akhir ini yaitu kan kita seperti mana kita ketahui bersama nilai-nilai kemanusiaan itu sudah merosot. Ya kan, yang ada adalah kebinatangannya. Sehingga kan untuk kita tidak saling hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya. Itulah manusia-manusia yang tak berdosa begitu mudah dihilangkan, ya kan, dibinasakan. Ya, nah itulah yang terjadi sekarang ini adalah di seluruh dunia lah. Ya. Namun ya tadi sekali lagi kita kembali kepada ajaran kita adalah ajaran agama Islam, yang mana inti daripada agama Islam itu adalah membawa kepada kesejahteraan. Kesejahteraan kepada siapa? Ya sejagat. Ya, sejagat ke seluruh alam. Maka dengan ibadah puasa tadi kita akan mendapatkan dua perkara lah. Meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menumbuhkan empati kita, rasa peduli kita antara sesama manusia, untuk kita lebih mendorong diri kita itu menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Karena seperti mana diketahui bersama, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Ya, ingat di sini disebut manusia. Bukan disebut soal agamanya, bukan disebut soal rasnya, sukunya, bangsanya, tidak. Akan tetapi disebut di sini adalah manusia. Siapa manusia? Yang merasa manusia lah. Ya kalau tidak merasa manusia, minggir, kan gitu. Jadi begitu. Jadi ditegaskan juga ya masalah betapa puasa ini adalah
satu ibadah yang sangat agung. Ya, Allah berfirman ya di dalam surah Al-Baqarah itu, wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya kan? Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya kan? Jadi kita berharap, ya kan, menjelangnya bulan Ramadan ini, ya kan, mesti kita uh, ada dorongan, ya, untuk supaya puasa yang kita laksanakan ini, yang kita akan laksanakan ini dapat dapat mendidik diri kita. Mendidik mendidik ya menjadi lebih baik lagi. Bukan sahaja antara hubungan dengan Allah, akan tetapi juga berhubungan dengan sesama manusia, mengambil daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, ya kan, bukan sahaja Allah tuh memperjalankan di muka bumi, akan tetapi Allah memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaikkan ke Sidratul Muntaha. Artinya apa? Ya tadi, ya, bahwasanya kita hidup ini harus mengadakan hubungan antara vertikal dengan juga horizontal. Vertikal ya hubungan langsung kita kepada Allah, ya horizontal berarti hubungan kita sama manusia. Oleh karena itu tidak heran setiap kali kita mengakhiri sholat 5 waktu, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dan juga ke kiri. Ya kan? Artinya apa? Ya dalam kita menjalani hidup, ya, tetap harus melihat ke kiri dan juga melihat ke kanan, melihat ke depan, melihat juga ke belakang. Ya kan? Karena hidup kita kat dunia ini tidaklah keseorangan. Ya kan? Kita hidup kat dunia ini tetap berkongsi dengan orang lain. Karena tidak ada satu manusia pun yang boleh hidup bersendirian kat muka bumi ini. Tidak ada. Ya, pasti antara satu dengan yang lainnya saling memerlukan, ya kan? Saling membutuhkan, saling memerlukan bantuan. Sekaya apapun kita, semampu apapun, pasti ada satu perkara yang kita perlukan pertolongan oleh orang lain. Ya, karena itu tadi. Ya, jadi sungguh sangat indah ajaran Nabi Muhammad SAW ini. Dalam untuk melestarikan kehidupan kat dunia ni. Bukan sahaja kelestarian hidup kat dunia ni bukan hanya cukup sebatas dunia, akan tetapi kelestarian kehidupan ini kalau boleh itu seboleh mungkin kita bawa, ya kan, ke alam akhirat. Ya kan? Dunia senang di dunia, ya kita harus juga senang di akhirat. Betul tak? Jangan hanya kita senang kat dunia, ya kan, mewah kat dunia, tapi di akhirat jadi belangsak. Ya kan? Maka itu bukan matlamat kita sebagai seorang mukmin. Bukan matlamat kita sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita haruslah menjadi umat yang umat yang bahagia kat dunia, bahagia juga di akhirat. Seperti mana doa yang selalu kita panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah daripada doa sabu jagat. Okay? Yang kita kenal doa sabu jagat. Itulah kenapa pilar kenapa salah satu pilar itu diletakkan di dalam hadis ini adalah puasa. Jadi puasa itu yang seharusnya membentuk pribadi manusia itu menjadi lebih baik lagi. Baik hubungan dengan Allah, baik juga hubungan dengan manusia.
Okay. Kenapa puasa itu menjadi salah satu pilar dalam Islam? Kenapa puasa itu menjadi salah satu ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Karena tadi tujuannya untuk membentuk kita sebagai seorang mukmin, bukan baik dengan Allah sahaja tapi baik juga dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, kenapa puasa itu dijadikan pilar yang utama, salah satu ibadah pilar Islam dan salah satu ibadah yang teragung, karena ibadah puasa itu juga adalah merupakan satu penghapus dosa. Ya kan? Ya maklumlah, tidak ada sesiapa pun manusia kat dunia ini yang tidak terlepas daripada yang namanya dosa. Maka salah satu penghapus terbesar dosa itu adalah puasa. Oleh karena itu ketika kita berpuasa, jalanilah puasa itu dengan kesungguhan, dengan keyakinan, dengan keikhlasan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang kita jalani, yang kita lakukan akan menjadi penghapus dosa, ya kan? Selalu kita dengar, ya kan? Dalilnya itu apa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan itu. Adalah man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan cara beriman, dengan rasa iman kepada Allah, dengan penuh keyakinan bahawa puasa ini adalah perintah daripada Allah. Bukan semata-mata saya melaksanakan ibadah puasa ini ikut-ikutan kawan. Bukan karena bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan, tidak. Akan tetapi ini adalah perintah Allah semata-mata. Jika bulan Ramadan datang, Allah perintahkan untuk kita berpuasa, maka saya tunduk dan patuh di atas perintah itu. Maka harus begitu. Itu disebut dengan nama imanan. Dengan penuh rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, tidak ada mengharap yang lain. Melainkan apa? Wahtisaban, perhitungan. Perhitungan daripada siapa? Perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bukan karena kalau kita tak puasa, saya malu dengan orang lain. Masa tua-tua enggak puasa, kan gitu. Isin. Bukan itu. Akan tetapi ya harusnya begitu akhlaknya. Akhlaknya ya begitu. Tapi kalau perempuan ini kan senang aja alasannya. Lagi tak puasa lah Ustaz. Okey. Ya tadi sekali lagi ibadah ibadah puasa itu adalah rahasia antara kita dengan Allah sahaja. Orang lain boleh kita tipu tadilah. Ustaz tengah lambut tengah inilah tengah uzur. Jadi saya tak berpuasa. Boleh. Orang boleh kita cakap macam tu. Tapi Allah ingat Maha melihat, Maha mengetahui segala sesuatunya. Oleh karena itu, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasa kita adalah dengan rasa iman dan penuh pengharapan daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka puasa itu akan menjadi satu penebus dosa kepada diri kita. Itu kenapa kenapa puasa itu salah satu ibadah yang agung. Karena dengan puasa pun Allah mendidik kita itu untuk melatih sabar.
Ya kan? Dilatih sabar. Ya. Kenapa? Kenapa Ustaz melatih sabar? Ya tadilah. Dan yang mana dahulu, ya kan, yang mana selain daripada bulan Ramadan, makan dan minum halal. Kita makan kan. Tapi ketika datang bulan Ramadan, tiba-tiba Allah haramkan itu untuk makan dan minum. Ya, di siang hari. Walaupun tadi, ya kan, walaupun makan dan minum itu berada di kuasa kita, berada di genggaman kita, ya kan? Berada di hadapan kita, kita mampu untuk makan dan minum. Namun tadi tunduk di atas perintah Allah, maka kita bersabar. Ya, sabar, nahan dulu. Ya, nanti sampai maghrib baru kau boleh makan. Itu kan melatih kesabaran, walaupun tuh makan dan minum di depan kita, ya kan? Maka tadi dan itu juga lah, ya kan? Hasil daripada puasa itu menjadikan kita ini lebih bersabar. Dan sabar adalah salah satu sifat yang teragung yang harus dimiliki oleh setiap insan mukmin. Dan kenapa? Ya tadi segala sesuatunya, ya kan, tanpa kesabaran ya akan pada akhirnya akan menghancurkan kita. Oleh karena itu sifat yang paling mudah, ya kan, ringan, tapi susah untuk dilaksanakan, dilakukan itu adalah sabar. Karena pada hakikatnya apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarangkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma hanya untuk mengetes kesabaran kita saja. Kan gitu. Ya kan? Bukan masalah puasa saja. Dalam larangan apa sahaja. Ya kan? Untuk kita sabar. Ya kan? Sabar. Ya itu pun harus sabar. Waktunya gajian tak digaji, ya kan? Sabar. Nak makan ini, nak makan itu, sabar. Ini haram, kata Allah. Kau belum lagi boleh makan. Kan itu. Nak buat ni, ya, nak buat ni, nak buat itu, oke. Tapi sabar dulu. Sekarang kamu tak boleh. Karena apa? Alam kamu masih dekat dunia. Kata Allah begitu. Oleh karena itu semua apa yang dilarang, apa yang diharamkan oleh Allah itu pada akhirnya kita akan dapatkan juga. Cuma sahaja dituntut untuk sabar. Karena awak masih hidup kat dalam dunia ni, maka bersabarlah untuk dalam menjaga apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Nanti pada akhirnya di kehidupan akhirat ketika lulus kita dengan sabar itu, maka kita akan dapatkan semuanya apa yang diharamkan oleh Allah itu. Ya syaratnya satu, masuk surga. Karena di dalam surga tidak ada yang haram. Semuanya halal. Yang dahulu haram dekat dunia, di surga itu semuanya halal. Apa sahaja yang kita minta, Allah pasti akan kasih. Allah akan bagi, bukan sedikit. Allah bagi. Allah akan bagi sebanyak yang kamu mau. Ya kan? Minta suami kamu minta banyak. Ya kan? Allah akan bagi. Di dalam surga tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya. Tapi Ustaz, suami saya dah bercerai. Saya nak suami yang sudah cerai itu lagi dalam surga. Ya, tak ada dia mustahil. Ya kan, masih mungkin, masih cinta lagi kan. Ya. Karena di dalam surga sekali lagi tidak ada suatu yang mustahil. Semua segala sesuatu permintaan penghuninya akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan sabar dulu kat dunia. Apa saja yang diharamkan?
oleh Allah, pasti dihalalkan di dalam surga, dan bukan sedikit. Misalkan Ustaz, ya Allah, saya selama kat dunia saya dah bersabar, saya tak pernah tuh minum arak, minum bir misalkan. Tapi saya sekarang ni dah kat surga ni, saya nak bir, saya nak rasa. Allah bagi. Allah bagi bukan 1 botol, 2 botol. Allah bagi tu 1 sungai tu. Sungai mengalir tu semua arak. Itu di surga. Sebegitunya Allah akan bagi kepada kita. Anak makan apa? Nak makan buah-buahan yang tak pernah makan lah. Minta dengan Allah. Bukan Allah bagi 1 kg, 2 kilo, 1 kilo, bukan. Allah bagi itu 1 kebun. Yang mana kebun tu luasnya sejauh mata memandang. Macam mana? Tu silahkan kau makan. Dan setiap kali makan yang kita rasa pun tidak akan pernah hilang daripada tenggorokan kita. Rasa itu akan selalu kekal dan ada. Itu di surga nikmatnya. Modal utamanya adalah sabar dulu tadi. Nampak sedap, tapi ini haram kata Allah. Ya udah sabar aja lah. Toh ini di dunia, di akhirat aku akan dapat. Ya sabar. Sabar pun bukan untuk lama, sabarnya sementara. Sementara hidup kat dunia itu aja. Selepas hidup ke akhirat, ya silahkan ambil sepuasnya. Nah itu. Tapi mampu tak persoalannya untuk kita menjadi hambanya yang sabar. Oleh karena itu, daripada 12 bulan, Allah pilih bulan Ramadan untuk mendidik kita menjadi hambanya yang sabar. Kalau masalah yang diharam dah jelas. Kita memang harus tak mau kan. Kita bersabar memang karena ini haram. Kalau kita makan adalah dosa kan. Tapi ini yang halal jadi haram dong. Tak boleh dimakan, tak boleh diminum. Ya kan? Ketika bulan Ramadan. Itu kan melebihi itu sabarnya. Ini boleh kan saya makan. Roti, tak kan boleh saya tak boleh makan roti. Gitu deh. Tapi ini kan bulan Ramadan. Kan gitu. Nah, dikarenakan Ramadan, ya tadi. Okay? Nah, maka di situ salah satunya. Jadi ibadah puasa itu adalah salah satu pilar ya, dalam agama Islam, dan ianya juga adalah merupakan salah satu rukun ya, di antara rukun Islam. Ya. Nah, maka jangan sesekali kita meremehkanlah dengan ibadah puasa ini. Apatah lagi lah ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Nah, jadi bagi Anda yang masih hutang tuh silahkan bayar. Jangan sampai jangan sampai datang bulan Ramadan Anda masih berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada denda. Akan dibayar diminta denda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membayar fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan kepada fakir miskin. Kalau ukuran di Singapura ini $2 kalau tak silap, ataupun $1 80 sen. Iyalah, puasanya iya, bayar iya, kan? Nah, itu jadi berat. Ya, double. Dan ada penaltinya. Itu puasa. Kenapa puasa ada penaltinya? Ya tadi puasa itu karena waktunya terbatas. Setahun sekali aja. Ya kan? Itu pun hanya di dalam bulan Ramadan sahaja. Ya kan? Oleh karena itu jangan main. Ada orang yang tadilah ya kan melengah-lengahkan untuk membayar hutang puasa. Pada akhirnya ya kan numpuk berapa tahun ya double. Ya misalkan awak
tahun tahun 2004, ya kan? Awak tak bayar puasa sampailah jumpa nih 2 Ramadan 2005, ya kan? Awak pun tak bayar lagi. Itu kan sudah ada tuntutan tuh. Puasa wajib, ya kan? 1 hari plus fidyah. Fidyah hitunglah $2. Jadi puasa iya, bayar awak $2. Berikan beras untuk beli bagi makan kepada fakir miskin. Kalau 7 hari berarti apa? 14 dolar. Untuk 7 hari awak membayar fidyah. 2005 pun awak tak bayar juga. Sampai 2006. 2006 yang tadinya $14, 2006 jadi berapa? Jadi 28. Teruslah begitu, terus begitu. Ya. Ini jadi jangan sampai memberatkan diri kita, membebankan diri kita. Dan itu wajib tuh. Ya, kalau kitanya mampu. Tapi Ustaz, saya tak mampu. Inilah juga masalah orang dah tak mampu, berani buat maksiat. Berani juga melanggar pada Allah. Dah tak mampu, dah tahu tak mampu, masih berani melanggar. Jadi apa yang nak dijawab dengan Allah? Kan begitu. Kebanyakannya begitu, meremehkan. Kalau Ustaz, saya dah tobat dah, saya tobat aja tobat. Betul, dengan tobat Allah akan ampunkan segala dosanya. Tapi kalau Anda diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap itu fidyah harus dibayar. Saya bilang kalau memang tak mampu Ustaz, saya jangankan nak bayar fidyah beribu-ribu gitu. Ya kan? Makan sehari aja nih susah. Itu. Ya sudah. Tawakal saja sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ampunkan, ya syukur. Alhamdulillah selamat kita di akhirat. Itu. Apa maksud saya? Ya jangan main-main itu aja. Ya, jangan main-main. Ini adalah hukum Allah. Ya, perintah Allah yang harus juga dilaksanakan. Kalau kita tidak mampu ya sudah, jangan berani kita melanggar. Melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ya. Nah, terus lagi apa? Kenapa ibadah puasa itu menjadi satu pilar dalam agama Islam? Yang pertama tadi apa? Ibadah yang paling agung. Betul tak? Terus lagi bukan tuh. Kenapa ibadah puasa itu jadi pilar dalam Islam? Ya. Itu aja sabar ya. Tang-tang lah nama teman Sabaria. Sabarudin. Apa yang pertama? Ya kan, ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling agung. Kenapa agung? Karena mendidik kita ya untuk menjadi orang yang sabar. Nah, terus lagi apa? Yang keduanya? Baru 2, belum lagi ketiga nih saya ini. Itu bagian nomor 1. Yang keduanya adalah sebagai penghapus dosa. Baru aja selesai. Penghapus dosa. Maklum kita ini manusia yang selalu banyak dosa. Dan oleh karena itu suruh puasa. Sepanjang bulan Ramadan itu betul-betul. Jadi puasa itu sebagai penghapus dosa. Tapi dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Sabarlah. Apa syaratnya? Wah, hujan nih semua. Hujan. Apa syaratnya? Syaratnya kan imanan waktu sabar.
Syarat puasa untuk jadi penghapus dosa itu haruslah harus dengan rasa keimanan kepada Allah dan juga tiada harapan selain Allah. Itu dua syaratnya. Boleh, Bu? Boleh ingat. Nah. Ini baru 2 poin, kan? Yang ketiganya, ya, memberikan penekanan pada besarnya pengaruh puasa dalam pengendalian hawa nafsu. Ya. Jadi yang ketiganya itu, ya kita semua manusia ini dianugerahi oleh Allah adalah hawa nafsu. Setiap manusia pasti ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah anugerah terbesar juga yang Allah beri kepada kita. Itu satu kelebihan. Ya, satu kelebihan. Akan tetapi Allah bagi juga break, rem untuk hawa nafsu kita itu adalah dengan puasa. Jadi dengan ibadah puasa itu mengurangkan hawa nafsu kita kepada suatu yang negatif. Oleh karena itu tadi, kenapa puasa itu dijadikan salah satu pilar di dalam agama Islam itu. Karena tahu manusia itu dianugerahi oleh Allah berupa hawa nafsu. Dan sesungguhnya peperangan antara kita, diri kita di dalam diri kita itu, ya peperangannya adalah dengan hawa nafsu. Maka tak heran ketika dahulu Rasulullah SAW selesai perang Badar dan dia mendapatkan kemenangan yang besar, kan, pada menang Badar, pada peperangan Badar tersebut, maka seorang sahabat selepas apa lagi peperangan yang terbesar selepas Badar, maka Rasulullah SAW menjawab, kan, peperangan yang terbesar yang akan kita hadapi kelak adalah apa? Berperang melawan hawa nafsu. Bagaimana supaya hawa nafsu itu dapat kita kontrol, dapat kita tekan. Jangan sampai terbalik, hawa nafsu yang mengendalikan kita. Ingat, hawa nafsu itu tidak identik dengan sesuatu yang negatif. Ianya juga merupakan satu yang positif. Hawa nafsu ini ada dua mata pisau. Yang bila-bila masa saja boleh menjahanamkan kita. Yang bila-bila masa saja boleh juga manusia itu menjadi malaikat. Menjadi seperti malaikat. Kalau dapat mengontrol hawa nafsu tersebut. Betul tak? Ya, kalau tak ada hawa nafsu bahaya juga. Hidup ini stagnan. Hidup ini tak akan ada perubahan. Hidup ini tak akan ada kemajuan. Tak ada internet, tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada handphone, tak ada apa, tak ada pesawat, tak ada semua. Ya, semuanya macam itu, ada nyeker, tak berbaju, begitulah. Kan gitu. Dikarenakan bagi hawa nafsu, ya tadi, ada pesawat, ada mobil. Positif tak? Positif. Memudahkan kita yang dulu pergi haji berbulan-bulan, ya sekarang sekejap aja. Betul tak? Warawiri kemana saja senang. Betul tak? Itu semuanya perubahan kehidupan nih dalam dunia ini, berkat apa? Nafsu. Tapi apabila nafsu itu akan menjadi satu masalah apabila dia kontrol diri kita menjadi hawa nafsu yang negatif. Oleh karena itu Allah perintahkan
untuk kita berpuasa. Maka dalam soal apa tuh? Ya tadi mengendalikan nafsu, ya masalah nikah itu ya maksarus sabat tuh kan manis atau itu kan. Untuk mengendalikan nafsu itu ya salah satunya apa? Diperintahkannya untuk berpuasa. Nah, jadi puasa itu ya tadi. Nah, ini pula lain pula. Ketika berpuasa nafsu pula bergejolak, ya kan? Bergelora. Semua ya kan? Waktu puasa ada ini ada itu tak heran. Tapi tem puasa lain macam tuh. Ya, mata tuh. Ya kan? Mau ini mau itu semua nahap. Ya kan? Nah, itu masalah kita. Kenapa? Karena kita lupa akan intipati perintah puasa itu untuk apa. Pada sesungguhnya Allah perintahkan puasa itu supaya kita ini dapat mengkontrol hawa nafsu tadi. Oke, itulah poin yang ketiga. Boleh? Ya, jadi yang pertama apa? Kenapa puasa itu dijadikan pilar sebagai salah satu pilar di dalam agama Islam kita. Kenapa? Yang pertama, terus menekan hawa nafsu. Yang pertama itu yang pertama adalah apa? Yang pertama tadi? Ya. Okay. Bukan tuh salah semua. Ibadah yang paling agung untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Itulah puasa. Kenapa menjadi pilar? Karena salah satu ibadah yang teragung untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam ininya lagi, bukan hanya saja ya kan, mendekatkan diri kita kepada Allah, akan tetapi juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia tadi. Ya, lebih peduli dengan manusia. Ya kan? Lebih kita saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, kan? Sehingga kita menjadi orang yang mudah mampu bersabar. Kan itu yang dilahirkan daripada nilai ibadah puasa. Kan? Oleh karena itu puasa merupakan salah satu ibadah yang teragung. Itu poinnya. Boleh? Boleh ya? Ini terus sabar aja. Paham. Saya yang harus sabar nih. Oke. Jadi 3 aja dahulu. Oke. Oke, yang terakhir lah. Yang keempatnya, puasa itu dapat melindungi pelakunya daripada apa? Daripada azab api neraka. Puasa itu, ya kan? Sesungguhnya puasa itu merupakan perisai yang dipakai seorang hamba untuk melindungi dirinya daripada azab neraka. Nah itu. Ya kan kita tak semampu mungkin kita ini terjilat oleh api neraka. Jangankan terjilat lah. Ya, terkena bahangnya saja kita tak nak lah. Itulah. Kita panas lagi sebelum musim hujan aja panas itu kan kita udah kepanasan. Itulah. Itu adalah merupakan bahangnya neraka. Ya seboleh mungkin ya kita kalau boleh
kita terjegah daripada siksa api neraka. Salah satu tamengnya adalah apa? Nah, tadi ya, dengan kita berpuasa. Dengan puasa tadi ya sudah tentulah dengan diampuni dosa kita, maka sucilah diri kita, maka tak pantaslah kita dimasukkan ke dalam neraka. Neraka itu tempatnya orang yang kotor. Tempatnya orang yang penuh dengan dosa. Maka pembersih tadi adalah puasa. Kalau kita sudah dapat, ya maka puasa itu menjadi junnah. Menjadi perisai kita daripada panasnya api neraka. Oke, mungkin itu sajalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesilapan daripada apa yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan karena itu datangnya daripada saya pribadi. Oke. Namun apapun yang saya sampaikan itu benar, wallah itu datangnya daripada Allah yang maha benar. Oke, ada apa-apa? Maaf Ustaz, tanggal 24 nanti kan Jumat terakhir di bulan Rajab. Apakah disunahkan antara azan dan iqamah membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali? Itu tak ada ininya. Ya, yang disunahkan itu adalah berdoa sahaja. Ya, itu kalau nak amalkanlah. Karena ada ada sebagian daripada kalangan para alim ulama mengamalkan itu. Ya, tapi itu bukan daripada sunnah. Ya, itu hanya amalan para ulama. Tapi boleh tahu saya, ya boleh saja lah. Itu baik. Kan sama juga doa itu. Ya. Nah, tapi yang terbaik adalah berdoa. Berdoa dengan hajat kita masing-masing. Nah, itu tak ada iniannya lah. Oke, boleh dipahami? Kalau nak ambil silahkan. Oke. Tapi itu bukan sunnah. Oke, lagi? Siap? Oke, siap. Oke lah. Tak ada apa-apa ya. Oke, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya